Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran matematika SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 7 yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel atau kita singkat dengan PLSV dan PTLSV. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan dulu pada persamaan linier satu variabel. Dan diharapkan nanti melalui video pembelajaran ini, Ananda dapat membedakan mana yang merupakan PLSV dan mana yang bukan PLSV. Kemudian juga diharapkan Ananda dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan linier satu variabel dengan benar. Sebelum kita masuk pada PLSV, terlebih dahulu Ananda harus bisa membedakan mana yang merupakan kalimat tertutup dan terbuka. Jadi tidak hanya di bahasa Indonesia saja ya, kita belajar kalimat. Dalam matematika juga ada kalimat tertutup dan terbuka. Kalimat tertutup merupakan kalimat yang dapat dinyatakan kebenarannya. Artinya kita bisa menentukan bahwa kalimat ini benar atau kalimat ini salah. Nah, berikut adalah contoh kalimat tertutup yang bernilai benar. Pertama, 4 dikali 5 sama dengan 20. Benar atau salah? Iya, ini benar. Sudah dipastikan bahwa kalimat ini bernilai benar. Yang kedua, Indonesia beribu kota di Jakarta. Benar. Yang ketiga, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Ya, jadi ketiga contoh ini termasuk kalimat tertutup yang bernilai benar. Berikut kalimat tertutup yang bernilai salah. Hasil dari negatif 5 dikurang 6. Apakah betul hasilnya 1? Salah ya, harusnya ini nilainya negatif 11. Yang kedua, bilangan cacah dimulai dari angka 1. Salah, bilangan cacah kita mulai dari angka 0. Kemudian, negatif 2 dibagi 4, katanya nilainya lebih besar dari 2. Betul apa salah? Salah juga ya. Negatif 2 dibagi 4 hasilnya negatif 1/2. Negatif 1/2 itu kecil dari 2. Oke, jadi ini adalah contoh kalimat tertutup yang bernilai salah. Berikut kalimat terbuka. Apa yang dikatakan dengan kalimat terbuka? Yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi dengan membaca kalimat itu kita belum tahu ini benar atau salah. Biasanya dia memuat variabel. Contohnya ini, X ditambah 6 sama dengan 14. Ini termasuk kalimat terbuka, karena kita belum tahu nilai X. Ini kalimat terbuka ini bisa saja nanti berubah menjadi kalimat tertutup yang bernilai salah atau bernilai benar. Contoh ya, kalau kita ingin hasilnya benar, berapakah nilai X? Iya, berapa nilai jika ditambah 6 hasilnya 14? Hasilnya 8. Nah, kalau X ini kita ganti 8 ditambah 6 hasilnya 14. Maka dia akan berubah menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Kalau kita ganti misalnya X-nya 1. 1 ditambah 6 hasilnya 7, bukan 14. Maka kalau X kita ganti 1, ini termasuk kalimat tertutup bernilai salah. Jadi paham ya, kalimat terbuka itu kalimat yang belum tahu nilai kebenarannya. Bisa saja nanti dia berubah menjadi kalimat tertutup bernilai benar, bisa saja berubah menjadi kalimat tertutup bernilai salah. Yang kedua, beberapa orang siswa di kelas 7 menyukai olahraga takraw. Nah, kita kan nggak tahu nih beberapa orang ini. Maka ini dikatakan kalimat terbuka. Kemudian ibu membeli 2 karung tepung terigu seharga Rp100.000. Nah, 2 karung. Kita nggak tahu nih isi dalam 1 karung itu berapa.
Sehingga ini juga dikatakan kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka dapat diubah menjadi kalimat tertutup seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalimat terbuka itu bisa diubah menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar sehingga dia menjadi solusi atau yang bernilai salah. Contohnya ini tadi X tambah 6 sama dengan 14. Ini kan kalimat terbuka ya. Jadi, supaya ini menjadi solusi atau ingin nilainya benar, maka kita ganti X-nya 8, sehingga dia menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Oke, sekarang kita bahas persamaan linear satu variabel. Apa yang dikatakan dengan persamaan? Jadi di sini ada kata persamaan linear satu variabel. Persamaan itu merupakan kalimat terbuka yang belum jelas kebenarannya yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Persamaan, sama. Berarti ada tanda sama dengan ciri-cirinya. Linear satu variabel. Jadi dia hanya memiliki satu variabel linear yang berpangkat satu. Jadi ciri-ciri PLSV itu dia merupakan suatu persamaan yang memiliki tanda sama dengan hanya ada dalam bentuk PLSV itu satu variabel. Variabelnya berpangkat 1. Nah, ini contohnya. P tambah 5 sama dengan 10. Variabelnya hanya P ya, di sini ada dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian 2Y kurang 6 sama dengan 10, variabelnya Y pangkat 1, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini PLSV. Mana yang bukan PLSV? Contohnya ini, 2X tambah Y sama dengan 8. Ada berapa buah variabelnya di sini? Ada 2, X dan Y. Berarti ini bukan satu variabel, ini ada 2 variabelnya ya. Kemudian X kuadrat kurang 2X kurang S sama dengan 5. Nah, betul ini variabelnya hanya 1X, tapi di sini ada X berpangkat 2. Berarti ini juga bukan PLSV. Paham ya? Lanjut. Nah, ini contoh penyelesaian kalimat terbuka. Jika ada suatu kalimat begini, 4 dikali X, kemudian ditambah 1 sama dengan 5. Kita mengubah ini menjadi model matematikanya seperti apa? Dari kalimat terbuka ini, coba 4 dikali X berarti 4X. Kemudian ditambah 1, tambah 1. Sama dengan 5, sama dengan 5. Jadi inilah bentuk dari model matematikanya. Simpel ya, dari kalimat yang panjang, tinggal menjadi kalimat yang pendek kalau kita sudah menggunakan simbol-simbol dalam matematika. Kemudian yang kedua, selisih X dan Y adalah 4. Jadi kalau kita bikin kalimat matematikanya X kurang Y, 2, maaf ya, selisih X dan 2 adalah 4, sehingga kalau kita tuliskan model matematikanya X kurang 2 sama dengan 4. Nah, sekarang yang PLSV-nya lagi ya, soal-soal dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Contohnya ini, tentukan penyelesaian persamaan. Artinya berapakah nilai X? Nah, itu maksudnya. Kalau simple seperti ini, kita bisa menebakkan berapa bilangan yang jika dikurang 7, hasilnya 3. Ayo, berapa? Ya, betul, 10. Nah, kalau kita jabarkan, caranya seperti ini. Kita mau cari nilai X nih. Tentu kita harus hilangkan negatif 7 ini. Supaya hilang negatif 7, tentu harus ditambah dengan 7, ya kan? Kalau di sebelah kiri ini namanya ruas kiri, yang di sebelah kiri sama dengan angka 3 ini namanya ruas kanan karena terletak di sebelah kanan sama dengan. Jadi kalau di ruas kiri untuk menghilangkan negatif 7 harus ditambah 7, maka ruas kanan juga harus ditambah 7, harus adil ya. Maka ini jadi habis, tinggal X, ini menjadi 10. Kedua ruas ditambah 7. Nah, supaya lebih mudah, kita bisa pakai konsep. Ini sebenarnya bukan konsep ya, tapi hanya untuk mempermudah mengingat saja. Ya, istilahnya pindah ruas, tapi sebenarnya dia tidak pindah ruas ya. Yang sebenarnya konsepnya seperti ini. Nah, ini X kurang 7 sama dengan 3. Kita mau cari X, kita pindahkan 7 yang di sebelah kiri ini, negatif 7, pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga yang negatif 7 menjadi positif 7.
Jadi ini 3 tambah 7 sama dengan 10. Sama kan nilainya? Oke. Lanjut. Oke, ini salah ya. Ini harusnya sini B. 5x kurang 12 sama dengan 2 dalam kurung x tambah 6. Berapakah penyelesaiannya? Penyelesaian itu maksudnya berapa nilai x ya. Jadi ini karena ada perkalian aljabar, kita kalikan dulu. 2 kali x menjadi 2x. 2 dikali 6 jadinya positif 12. Oke, x dengan x kita dekatkan. Berarti kita pindahkan. Ini 5x, ini ada positif 2x, kita pindahkan ke kiri jadi negatif 2x. Ini 12-nya tetap, ini negatif 12, pindahkan ke kanan. Dekatkan yang sejenis ya, ini negatif menjadi positif 12. Sehingga ini menjadi 5x kurang 2x jadi 3x, ini menjadi 24. Maka mencari x, kita bagi 24, ini artinya sama-sama bagi 3 ini. Nah, 24 dibagi 3 hasilnya 8. Maka penyelesaiannya adalah 8. Nilai x-nya 8. Lanjut. Oke, maaf ya, agak tertukar tempatnya ini. 2x tambah 3 sama dengan 9. Jadi ini 2x sama dengan, kita pindahkan 3-nya karena dia sejenis dengan 9. Ini positif, jadi negatif. 9 kurang 3 hasilnya 6. Maka mencari x, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka penyelesaiannya adalah 3. Lanjut, x kurang 2 sama dengan 8 kurang x. Ini x dengan x dekatkan. Ini tetap negatif x, dekatkan ke sini jadi positif x. 8-nya tetap, ini negatif 2, dekatkan ke sini jadi positif 2. Ini menjadi x tambah x menjadi 2x, bukan 2x kuadrat ya. Nah, 2x sama dengan 10, maka x-nya 10 kita bagi 2, hasilnya 5. Maka nilai x sama dengan 5. Oke, ini satu lagi, kalau dia dalam bentuk pecahan sebenarnya sama saja, kalikan dulu ke dalam ini. 1/3x kali x, 1/3x, kemudian 1/3 dikali negatif 12, berarti negatif 12 bagi 3 ya, negatif 4. Ini tetap, kemudian dekatkan. Nah, Bu, kenapa yang x ini nggak pindahkan ke kiri? Nah, boleh saja ya, mau dipindahkan ke kiri x-nya atau yang x pindahkan ke kanan. Ya, boleh saja. Jadi ini bentuk lain caranya supaya nanti tidak bingung. Nah, yang ini sekarang Ibu pindahkan yang konstanta atau yang angkanya ke sebelah kiri. Jadi ini negatif 5 menjadi positif 5. Ini dikurang 4 tetap ya. 2/3x tetap. Kemudian ini yang Ibu pindahkan 1/3x jadi negatif 1/3. Ini sudah sama penyebutnya, tinggal kurangkan 2 dikurang 1 jadi 1/3 x. 5 dikurang 4 1. Maka untuk mencari x ini tinggal dikali silang ke sini. 3 dikali 1 hasilnya 3. 1 dikali x, x. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Oke? Mudah insya Allah pelajarannya, karena ini juga berkaitan dengan aljabar yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.